بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة الله يغفر الذنوب يستر العيوب يصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين شر الباغين شر الحاسدين وشر المستكبرين يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع اللطف والعافية على ما نوى سلفنا الصالحون على ما نوينا في هذه الجلسة وعلى ما نوى مشايخنا ومعلمينا على ما نوى مؤلف هذا الكتاب ونوى سيد الوالد أبوي سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكرم على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بعلوم شيخنا وبعلومكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sahajaku nazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam ghaslul mayyiti, memandikan mayit. Aqallu ghaslil mayyiti ta'mimu jasadihi bil ma'. Sekurang-kurang memandikan mayat adalah dengan mengucurkan air ke tubuhnya sampai seluruh tubuh atau jasadnya terkena banyu. Bila karena banyu seawakan sah sudah. Kalau repot kena hendak mengambil tukang pemandian 5 jam berjalan, 3 jam berjalan, ada usah culup dalam sungai beres angkat. Kalau repot misal di ya pemandiannya kadada lah. Nah biasa memandi jenazah kadada, entah kemana atau lagi intinya kadada. Lalu bukan situ itu bisa kayak caranya. Jadi kubu ya ada seikungan awak. Bila sudah seikungan karena banyu ya beres, berarti sudahlah. Ini sekurang-kurangnya. Tapi sambil diperhatikan najis yang mungkin keluar ada di kemaluannya, khususnya kemaluan belakang. Makanya semalam sudah kita bahas. Kita baca dulu. Wa akmaluhu, dan yang sempurnanya ijlasuhu ma'ilan ila qafah, mendudukkan si mayit. Ijlas itu mendudukkan. Jenazah itu didudukkan. Duduk kayak sudah semalam kita contohkan, duduk kan asalnya berabah lalu didudukkan, batisnya rata didudukkan, tapi ma'ilan ila qafah, condong ke belakang kayak itu. Nah kayak itu. Sambil apa semalam imrarul yadi ala batni. Imrar itu mana asal melalukan ngurut gitu. Mulai atas lah, jangan mulai bawah, mulai atas. Sampingnya kena ada keluar di sini. Kalau batis mayat ini kayak itu kan. Nah, jadi tadi didudukkan, batisnya bunjur, lalu naikkan sedikit, awak mayatnya kayak itu, bikin di sini, diurut coba gambar, sambil tangan ini pakai kain atau pakai sarung tangan nyaman lagi, kan batisnya gitu. Nah sambil mulai bawah sini ini sambil ditutup tapi lah
awaknya masih ditutup pakai kain tipis. Udah boleh ditelanjangi mayat, udah tahu jualnya aja, ada tahu banget. Itu caranya. Wa isnadu dhahrihi, belakangnya disandarkan mengkawa. Yang bagus itu sikung mengikuti kayak itu. Jadi mayatnya belakangnya nih, apa ya harusnya nih, punggung di belakang, di sini andaknya punggung bisa di sini, lalu tangan ini, kepala bisa, pokoknya intinya sandarakan ya, sandarakan, bisa supaya apa tadi, nyaman mengeluarkan kotorannya. Namun kadaka itu berabah aja mayatnya tuh dirabahkan aja, bila dirabahkan dimandii, kena bila hendak diangkat pas tegantar kena tatikin parutnya sedikit, lalu keluar lagi kotoran, basah pulang, mau duwi repot, memandii pulang dibasuh pulang karena najisnya keluar lagi, repot. Jadi supaya itu jangan terjadi, bujur-bujur habis-habisakan dulu kotorannya. Kalau sudah ditikin-tikin di sini, dipusut-pusut ke bawah sambil dipicik, ditekan sedikit, diperiksa, ada lagi sudah di kain tuh, berarti sudah bersih. Imrarul yad ala batni, thumma ghaslu sawataihi bi khirqatin, kemudian membasuh dua kemaluannya dengan kain. Khirqah itu secari kain, intinya kemaluannya pun diberasihi ya kan, dan dilihati, tapi tetap kan dipakai kain tipis di atas tubuhnya. Mayat itu masih di kain nih, ditutupi. Jadi memandi itu tangan pemandian yang masuk ke dalam kain kayak di kain di atas mayat, jadi tangannya ini kain diangkat, tangan yang masuk gitu. Saikung menyirami, nggak nyaman pakai selang, nyaman lagi, hendak simpel lagi nyala makan ke dalam sungai, simpel lagi gitu, tapi sariki ahli waris kena kurang ajar. Summa tanzif asnanih wa anfih, kemudian membersihkan gigi dan anfi itu hidung. Banyu dimasukkan ke muntung mayat, dimasukkan muntung, karena dikeluarkan, diherengakan keluar, masukkan pulang banyu keluarkan. Hidung kayak itu juga, ya kan dalam mas juga, lah, masukkan banyu ke dalam hidung mayat. Kalau misal masukkan nyaman aku aja, lain orang hidup, kada pacangan lamas. Jadi waktunya berapa? Atau kepalanya dikait, masuki banyu ke hidung. Sunnah tuh. Sudah banyunya dalam hidung, anu akan pulang kepala atau diherengakan, gugur aja banyu tuh. Jangan asaan menggawin yang kayak itu tuh. Dan itu disuruh masalahnya. Tapi tetap dengan lemah lembut. Jangan disamprot lawan selang, apalagi pakai mesin steam kendaraan itu. Ditamuinya malamnya, kurang ajar, kasarnya, sakit ini. Terus sejujurnya jangan sampai. Alhamdulillah. Jadi mun ada yang meninggal keluarga, nah umpat memandii juga, jangan sampai orang bertetarusan. Wa udhunaihi, dan telinganya. Kan kita hidup kan mandi itu kan pakai kumur-kumur, sunnah kan? Kita mandi wajib atau berwudu kan sunnah, kumur-kumur, masuki banyu ke hidung, masuki banyu ke telinga, sunnah lah. Ada, cuma membasuh kayak itu aja supaya yakin bahwa anggota tubuh bujur-bujur liput. Jadi masukkan banyu ke telinganya sambil dimasuki kayak itu. Kayak kita mau wudu orang, tapi itu lain wudu. Hanya memasukkan banyu supaya
sempurna mandinya. Orang mandi wajib kan gitu, kumur-kumur, banyu ke hidung. Summa tawdi'atuhu, hanyar diwuduakan. Mayatnya ini diwuduakan, mbah dimandiakan tadi. Diwuduakan karena mayatnya kada bisa berwudu seorang, ya sudah wuduakan. Kayak apa kita berwudu gasan kita nang mau wuduakan, ambil banyu lalu diusapkan ke wajahnya, itu sudah banyak-banyak, penting liput aja sudah, muhanya, tangannya, kepalanya, kayak begitu wudu. Summa ta'mimuhu bil ma' salasan, kemudian mengubui lagi lawan banyu biasa nih. Apa ta'mimuhu bil ma'i salasan ma'a sidrin. Sidr ini bidara bahari. Manwa ini orang kada lagi pakai bidara, pakai sabun jadi banyu di baskom dibuati sabun. Namun bahari udah melihat pemandian tuh sabun dan sunlight bisa, sunlight nang biru nang sabun kasar gitu. Ujar orang tua bahari sunlih. Oh pian, soal dengar ini lagi lah. Langka tuh bahasa tuh. Sabun sunlih ya ngarannya. Orang kada sekolah bahasa Inggris, tulisannya angka itu dibaca sunlih. Orang tua ngarannya. Orang tua nang kada sekolah dimemaklumi aja kan. Pakai sabun sunlih ya. Suah ulun melihat orang memandi banyu nang pertama itu dicampuri pakai sabun sunlih, jadi sabun sunlight nang biru tuh. Biru. Untung kan sabun colek gitu. Batu wah ini orang bisa pakai Lifebuoy, bisa ya lah. Sabun Lifebuoy ini tak canggih-canggih, singkit kan. Anak ada repot sabunnya. Ada juga ulun suara melihat sabunnya diparut. Sabun Lifebuoy diambil. Nah, ini sabun Lifebuoy lalu diparut dulu, rek. Jadi lebih mudah larutnya. Tuh zaman baheula juga tuh, zaman dahulu juga. Wah ini nukar pangnang refillnya ada uyuh mengarut. Murah gitu. Yang sudah cair kayak itu. Jadi sabun mandi pakai sabun cair. Kalau orang dahulu pakai daun bidara. Daun bidara itu nang diambil lalu dikaringakan, ditumbuk. Kemudian ada sampat mengaringakan ya nang basah itu. Biasanya orang sedia bang toh. Fil ula, pada basuhan mandi yang pertama. Menurut biasanya ya kayak itu yang mandi itulah. Banyu pertama itu banyu bercampur sabun. Biasanya sabunnya Lifebuoy. Cek aja di langgar-langgar biasanya nang ada menyediakan peralatan gasan orang meninggal tuh ada Lifebuoy biasanya, kain kapan, kawan apa kan tuh. Apalagi kawannya candan aja apa? Kapas. Biasanya Lifebuoy itu. Beberapa ada langgar melihat ada gitu. Yang kedua karena banyunya banyu biasa, banyu putih biasa aja supaya menghilangkan banyu bekas sabun, banyu basuhan pertama tadi. Basuhan kedua, mandi nang kedua. Mandi nang ketiga pakai banyu nang bercampur sedikit lawan kapur. Kapur barus kah? Dan kapur tulis lah atau kapur penginangan lain. Lawan kapur barus biasanya supaya ya kenapa maka kapur barus apa ji? Supaya harum, udah harum dia gitu mau hendak harum lawan mukhlat atau kapur barus tuh supaya jangan kecoa, jangan besamut, jangan betikus, jangan macam-macam
Ya supaya jangan diganggu binatang, diantaranya lawan tak awet sedikit, tak tahan awas. Itu ya sudah. Itu cara memandiakan mayat. Pokoknya jangan ragu lah, mau umpat salah kan apa-apa juga. Yang penting liput sawakan beres. Kalau misal harus kayak ini, wajib kayak ini, kada. Yang penting tuh garis besarnya kayak ini aja. Najisnya kada ada lagi keluar dan liput sawakan beres. Kayak apakah? Timbai ke sungai siap beres, tali di gulu, tarik ini sudah talah. Bisa aja juga. Iyalah. Cuman ini kan adab. Sudah tadi dimandiin. Paham aja kah kira-kira? Jadi kesimpulannya, mayat tadi mbah diandak mayat, lalu kepalanya diangkat, belakangnya diangkat, betisnya diangkat sedikit supaya jadi kayak ini. Lalu tikin dulu parutnya. Pertama tuh tujuannya menghilangkan kotoran. Habis sudah sambil dicek tadi pakai tisu, dicek kemaluannya kada lagi, sudah habis. Lalu sudah berarti kan najis lagi kan, berarti bersih sudah, hanya dikumur-kumuri, masukkan banyak ke hidung, telinganya bersih ya kan, dulu sudah, hanya dimandi. Bisa aja lah itu di sini keterangannya. Prakteknya aja lagi, ada usah ragu, umpat mandiin apa gerang. Nah, terus kena di situ disuruh juga pakai dupa bukhur tujuannya supaya jangan kotoran tadi baunya kada keciuman. Banyak pakai bukhur di situ. Lalu disuruh juga jangan banyak orang nang melihat. Jangan banyak. Dan disarankan amun kawan nang memandiakan keluarga. Siapa tahu nih mayit kalau ada aib nang tahu keluarga aja, jangan sampai orang lain tahu. Alhamdulillah belajar kewajiban praktek. Dan kayaknya mun ada kawitan, mun meninggal kawitan tuh kayaknya bahagia benar mun nang anak tukang mandi, nang anak mengandi nang anak, nang menguburakan nang anak, menyembahyangakan anak tuh afdal sembahyang jadi imam, walaupun ada 70 wali kumpul di masjid nih, 1000 wali kumpul di sini, tetap nang afdal menyembahyangkan si mayat jenazah itu anaknya. Sunnah Nabi Muhammad, sunnah tuh kadang kalau ditantang lagi sudah dia nang kayak apa ya lah aturannya tuh itu sunnah. Sama apa lagi, kalau sudah sunnah tuh jangan belak-belakon dulu. Kalau yang minta ada tuan guru siapa kayak itu. Dan jangan sampai kawitan nang wasiat, bila aku meninggal kan aja anakku aja nang jadi imam sembahyang, dosa wasiat itu sudah otomatis sunnah. Bila ada orang tua yang meninggal, anaknya sunnah jadi imam. Kalau anaknya bisa dan sanggup atau mampu. Mempacang aku jadi anak bisa sembahyang kipayah tuh, cuma aku pada sanggup kalau pindah raung. Sudah berarti. Kalau pindah aku sambil menangis kan aja pada husul jamaah, sudah kada apa-apa. Tapi kalau anaknya biasa tegar aja, tawa aja, mata sih sedih kayak itu, itulah nang afdal. Memandiakan itu juga keluarga juga bisa, anak-anaknya kalau bisa, karena dikhawatirkan kalau misal ada aib jadi anak-anaknya atau keluarganya aja yang tahu, dosa orang lain, tetangga atau orang lain paham tentang aib si mayit.
Alhamdulillah, ini cara memandi jenazah. Kebayang nggak saudara? Dan ini gasan orang yang mati atau meninggal selain mati syahid dunia dan syahid dunia akhirat. Kalau orang jenazahnya ini meninggalnya itu mati syahid, syahid dunia akhirat atau syahid dunia, maka kada wajib dimandii dan kada boleh dimandii. Kada boleh dimandii. Ini berlaku mandi ini hanya untuk yang bukan mati syahid, syahid akhirat, syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Kan orang syahid itu kalau di dalam kitab-kitab terbagi 3. Orang syahid ada 3. 1 syahid dunia akhirat, orang yang membela agama Allah, bertempur mati-matian, tujuannya li'ala'i kalimatillah, macam sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi, mereka perang, mereka wani mati, siap menjadikan diri pribadi mereka untuk perlindungan, proteks untuk Nabi, untuk agama Allah, untuk lestarinya agama Allah. Karena kalau Nabi kena, lalu Nabi misal meninggal, ya berarti agama Allah padam dong kena, belum sempurna lagi masalahnya misi Nabi. Jadi mereka siap menjadi backingnya Nabi Muhammad, membela agama Nabi. Akhirnya mereka kadang ada yang wafat di situ, meninggal di medan tempur. Mereka itu orang-orang yang kada boleh dan haram hukumnya dimandii karena darah mereka begitu hebat, begitu harum darah orang-orang yang mati syahid, sehingga Allah sang pemilik syariat mengharamkan memandikan jenazah orang yang mati syahid, mati di medan perang bertempur melawan orang kafir, membela agama Allah. Nah, ini ada lagi lah zaman ini nih, orang bertempur, orang perang, alasannya untuk agama Allah adalah paling-paling untuk waton, untuk negara, untuk apalagi harta dunia. Itu ada syahid dunia akhirat lagi. Jadi syahid akhirat adalah orang yang bertempur di jalan Allah untuk membela agama Allah. Kada ada tujuan lain. Contohnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib kada dimandi, padahal dimutilasi, dicabik-cabik, 70 bekas pedang lebih, bahkan perutnya, jantungnya dikunyah oleh Hindun, perutnya dibelah, dadanya dicongkel, dadanya dibelah, jantungnya diambil, dikunyah oleh si Hindun, tetap kada dimandi. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi, sang pemegang liwat di perang Uhud, tangannya putus, tangannya pagatan, kada dimandii dan kada disembahyangkan malah. Jadi orang yang mati syahid hanya dikafankan dan dikuburkan, cukup. Itu aja. Jadi pelajaran kita tadi untuk orang yang meninggal normal, dalam artian lain orang yang mati syahid dunia akhirat dan bukan syahid dunia. Syahid dunia itu perang juga melawan orang kafir, cuman tujuannya dunia, tujuannya harta, tujuannya ada ghanimah, tapi tetap syahid dan masih diharamkan darahnya untuk dibasuh, dan artinya kada dimandikan dan kada disolatkan. Beda kasusnya kalau syahid akhirat. Ada syahid akhirat, orang yang mati lamas, orang yang mati dalam menuntut ilmu, orang yang mati baranak, orang yang mati mengajut, orang yang mati karindangan. Itu ya juta mati karindangan, mati syahid. Banyak syahidul mahabbah, itu banyak.
Rindongan jatuh cinta, tapi ada denang tahunya. Saya ku ikong denang tahunya orang karindangan. Nah, itu tuh mati syahid kah? Banyak mati lamas, mati syahid. Mati terbakar, syahid akhirat. Tapi tetap prosesnya nang kayak orang biasa. Alhamdulillah. Ada sahabat Nabi gelarnya Ghasilul Malaikah, orang yang pernah dimandikan malaikat. Malaikat tukang mandi. Kenapa? Karena mandinya tadi orangnya belum mandi junub, umpat perang lalu meninggal saking hendaknya umpat perang. Tuh kurang dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada zaman dulu sahabat Nabi nang bangaran Hanzalah. Hanzalah ini sahabat Nabi nang hanya rimbah kawin. Siang tadi kawin, isuk subuh tulak perang. Pengumuman belum sempat lagi mandi junub, belum sempat lagi. Ayo tulakan perang. Akhirnya umpat jeng izin lawan bininya, biniku, demi Allah aku cinta lawan ikam. Apalagi hanya kita mbah kawin tadi, tapi kededa yang melebihi kecintaanku kepada Nabi Muhammad. Tolong beri aku izin untuk berperang bersama nabiku, kekasih sejatiku dan kekasih sejatimu. Apa jenang bini, ambil senjata pian banyak-banyak, ulun siapakan kudanya. Nabi ini mendukung untuk binian wah ini diharapan. Pian ini mulai dulu sampai wah ini kada suah kada umpat perang. Sekali ini barang beizin, piannya mbah kawin, cuti dulu lawan Nabi. Lain sahabat-sahabat Nabi kada kayak itu mentalnya. Wani hangit. Yalah, lihat Sayyidina Abu Bakar ketika menyumbang untuk perang. Apa? Ya Rasulullah, ini yang aku punya, seluruh hartaku untukmu ya Rasulullah, untuk perang di jalan Allah besok. Geleng-geleng para sahabat. Sayyidina Umar pun geleng-geleng. Apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Ujar Rasulullah, ya wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahli baitik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kalau semuaan hartamu kau berikan untuk agama ini, apakah kau tidak mau menyisakan walaupun sedikit untuk keluargamu? Apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan, aku sisakan untuk mereka cinta Allah dan cinta Rasulnya. Cukup. Keren ya. Ini pengorbanan orang dahulu. Lalu umpatlah si Hanzalah tadi umpat perang, akhirnya mati syahid di perang, di padang perang. Lalu Rasulullah menyaksikan jenazah Hanzalah dan para sahabat yang lain pun menyaksikan jenazah Hanzalah berteteskan air imbah mandi. Imbah mandi orangnya banyu titikan masih. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ini Hanzalah kayak imbah mandi. Ujar Nabi Muhammad apa? Ini Hanzalah Ghasilul Malaikah, dia dimandikan oleh malaikat. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Coba tanyakan kepada keluarganya. Lalu ada diutus oleh Nabi, balik ke rumahnya, disuruh menakuni lawan keluarga Hanzalah di antara istrinya. Iya, ujar istrinya apa? Kami baru pengantin baru dan kami baru menikmati indahnya malam pertama. Nang kata orang, ya lailutul, ya naumuzul, ya subhi qif la tatlu'i. Hai malam, janganlah kau mau pergi. Wahai subuh, janganlah kau datang. Malam lawas-lawas ikam, jangan setumat. Itu orang pengantin anyar. Dia orang Arab itu. Ya lailutul, malam panjang-panjang pang, jangan singkat malam tuh. Jangan kada-kadasaan subuh dah. Jangan kayak itu maksudnya. Karena hanya kawin tadi, malam pertama. Suhail aku malam pertama. Ya lailutul, malam panjang-panjang. Ya naumuzul, ngantuk jangan datang. Dosa ngantuk kita semalam ini. Ya subhi qif, subuh.
berhenti kau, jangan muncul gitu. La tatlu'i, jangan pernah terbit kau matahari, diam kau di tempatmu, biar malam aja, supaya aku malam pertama aku lawas. Ujar Nabi ini malam pertama kami lewati dengan penuh cinta kasih, sampai Hamdalah suamiku langsung dia bergegas untuk menuju barisan perang yang disiapkan Nabi Muhammad demi membela agama Islam. Bahkan kada sempat ia mandi janabah karena saking inginnya membela agama Allah, dan aku dukung segala aktivitasnya demi andilku untuk Islam. Akhirnya dia mati syahid, dan begitulah belum sempat mandi. Jadi wajar dimandiakan malaikat. Pantas dia boleh. Itu kisahnya lah. Alhamdulillah sahabat Nabi, gelarnya Ghasilul Malaikah. Jadi pelajaran kita tadi hanya berlaku untuk orang nang kada mati syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Lalu orang keguguran bang, ada orang semalam kabut keguguran, ini jadi sembahyang akankah kadakah, sembahyang akankah kadakah di awang sana, sampai nelpon ke pusat, rupanya kekurangan bahan di sana. Tapi alhamdulillah ada sinyalnya lah. Orang keguguran. Kayak apa tuh orang keguguran? Si bayinya itu dimandikan, dikapanikah, dikuburkah, disembayangkankah, atau dikeyamanai, atau dikubur aja langsung? Kayaknya pembahasannya insyaallah akan datang. Mudahan panjang umur barataan, sehat walafiat, taat beribadah lawan Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya kashifal mushkilat, ya alim sirri wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ghairi ta'awulan wa salamatan wal 'afiyah. La tu'adzibna 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna minkum.